6 cara mengatasi harga diri rendah. Meningkatkan harga diri Anda. Gunakan jurnal untuk meningkatkan harga diri, mengubah hubungan Anda, memperbaiki gaya hidup Anda, menemukan terapi yang tepat, mengidentifikasi harga diri rendah. Tip dan peringatan. Jika Anda memiliki harga diri rendah, itu memengaruhi setiap area dalam hidup Anda. Rasa tersebut mengurangi kesenangan dan kebahagiaan Anda. Mengatasi harga diri rendah dapat dilakukan jika seseorang mau berusaha. Ini tidak dapat terjadi hanya dalam semalam, dan membutuhkan banyak usaha dan kesabaran, tetapi hasilnya membuat usaha tersebut sungguh layak untuk dilakukan. Bagian 1. Meningkatkan harga diri Anda. 1. Sadari bahwa Anda tak sendiri. Banyak orang yang juga mengalami krisis kepercayaan diri. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa hanya 4% wanita di dunia yang merasa cantik. 2. Identifikasi pikiran, perasaan, gejala fisik, dan perilaku yang berhubungan dengan harga diri rendah. Banyak orang salah mengira pikiran, perilaku, dan perasaan ini sebagai bagian dari sifat kepribadian. Namun, pikiran negatif tidak sama dengan sifat kepribadian yang sebenarnya. Pikiran, perasaan, tanda-tanda fisik, dan perilaku seperti ini adalah seperti gejala-gejala harga diri rendah. Mengenali gejala-gejala tersebut akan membantu Anda mengetahui pikiran, perasaan, dan perilaku apa yang harus menjadi target untuk diperbaiki. 3. Dengarkan monolog diri Anda. Saat banyak dari pikiran-pikiran berikut ini terjadi, itu seperti Anda mendengarkan sebuah suara di dalam kepala Anda. Pikiran-pikiran ini sering kali otomatis, hampir seperti sebuah refleks. Saya terlalu lemah, tidak cukup mampu, tidak cukup pintar. Saya harap mereka tidak berpikir bahwa saya menyebalkan. Saya terlalu gendut, kurus, tua, muda, DLL. Semuanya salah saya. Saya pikir saya harus sempurna saat bekerja. Bos tidak menyukai laporan saya. Saya pasti sangat gagal dalam bekerja. Mengapa berusaha bertemu orang-orang baru? Mereka toh tidak akan menyukai saya. 4. Temukan secara pasti perasaan Anda tentang diri sendiri. Perasaan, seperti pikiran, sering kali berasal dari dialog di dalam diri, yang tidak merefleksikan fakta-fakta secara akurat. Saya merasa sangat malu karena bos tidak menyukai laporan saya. Saya sangat marah kepada diri sendiri karena bos tidak menyukai laporan saya. Saya sangat frustrasi dengan bos karena mengkritik saya. Dia tidak pernah menyukai apapun yang saya lakukan. Saya merasa cemas, panik saat bersama orang-orang karena mereka mungkin berpikir bahwa saya sangat gendut. Saya tidak cukup kuat untuk berkompetisi, jadi saya bahkan tidak akan mencoba. Saya hampir selalu merasa cemas. 5. Carilah tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan harga diri rendah. Berikut ini mungkin menjadi tanda-tanda fisik bahwa Anda memiliki harga diri rendah. Saya hampir selalu tidak bisa tidur. Saya hampir selalu merasa lelah. Tubuh saya terasa tegang saat bertemu orang baru, atau berada di situasi yang tidak nyaman. Saya berkeringat sangat banyak. Ruangan terasa berputar. Saya tidak dapat bernapas. Pipi saya sering merona. Saya merasa seakan jantung saya akan berdetak keluar dari dada saya. 6. Periksa perilaku Anda untuk melihat apakah harga diri rendah memengaruhi hidup Anda. Jika Anda menemukan bahwa satu atau lebih pernyataan perilaku ini terjadi pada Anda, harga diri rendah mungkin menyebabkan dampak yang lebih besar daripada yang Anda sadari pada hidup Anda. Saya tidak pergi keluar, saya tidak suka orang-orang melihat saya, atau saya melihat mereka. Saya kesulitan membuat keputusan. Saya merasa tidak nyaman mengemukakan pendapat atau berbicara untuk diri saya. Saya pikir saya tidak mampu menangani pekerjaan baru, bahkan jika itu adalah promosi. Saya sangat mudah menjadi cemas. Saya sering berdebat dengan orang-orang dalam hidup saya. Saya menjadi defensif dan berteriak kepada keluarga. Teman memanggil saya kucing sepanjang waktu dan saya tidak suka itu, tetapi saya takut jika mengatakan sesuatu, dia tidak akan mau berteman.
Saya terlalu merasa sadar diri untuk melakukan hubungan seksual. Saya melakukan hubungan seksual bahkan saat saya sedang tidak ingin. Semua yang saya lakukan harus sempurna. Saya terus makan bahkan setelah kenyang. Saya tidak dapat makan lebih dari 1 kali sehari atau saya akan menjadi terlalu gendut. 7. Identifikasi pikiran-pikiran negatif Anda. Sadar atau tidak, pikiran Anda sendirilah yang menjebak Anda di dalam siklus harga diri rendah. Guna merasa lebih baik, akan lebih produktif bila Anda mengidentifikasi saat pikiran jenis ini terjadi, dan menemukan cara untuk mengatasinya. Ada beberapa pernyataan harga diri rendah tipikal yang dapat Anda kenali, sehingga jika mengalami pikiran tersebut, Anda dapat membuangnya. 8. Jangan menjadi orang yang mengomel, meremehkan, atau mengejek. Bayangkan Anda memiliki seorang teman yang selalu berada di dekat Anda, dan selalu mengomeli Anda. Dia mengejek Anda, mengatakan bahwa Anda selalu salah, tidak berharga, tidak akan berhasil, dan tidak akan disukai. Bukankah itu akan membuat Anda merasa rendah? 9. Hindari menjadi seorang generalis. Generalis akan mengambil sebuah kesalahan, sebuah kejadian di mana dia tidak berhasil sesuai atau lebih dari harapan, atau kegagalan lain dan mengeneralisasi itu sebagai keseluruhan hidupnya. Misalnya, jika seseorang tersandung lubang jalan, dia mungkin memiliki pikiran ini jika dia melakukan generalisasi, mengapa hal-hal seperti ini selalu terjadi pada saya? Saya pasti terkutuk. Saya sama sekali tidak pernah beruntung. 10. Lawan dorongan untuk menjadi seorang pembanding. Pembanding selalu merasa kurang karena orang-orang dengan pola pikir seperti ini, selalu sibuk membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan percaya bahwa semua orang di sekitar mereka jauh lebih baik daripada mereka. Misalnya, seorang pembanding mungkin berkata seperti ini, "Lihat itu. Tetangga saya punya truk Hemi. Saya pikir saya tidak akan pernah mampu membeli truk seperti itu. Saya sungguh gagal." 11. Buang suara yang mengubah Anda menjadi seorang katastrofizer. Katastrofizer menentukan keseluruhan hidup mereka berdasarkan satu insiden. Ini adalah apa yang mungkin dipikirkan oleh seorang katastrofizer, "Saya dapat B di mata pelajaran ini, bukan A, saya tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan." 12. Ingatlah bahwa Anda bukan seorang pembaca pikiran. Pembaca pikiran selalu berpikir bahwa orang-orang memikirkan yang terburuk tentang dirinya. Pada kenyataannya, kita tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Pembaca pikiran memiliki kecenderungan untuk membuat asumsi tentang apa yang dipikirkan oleh orang-orang atau alasan mereka melakukan sesuatu, dan pikiran seorang pembaca pikiran selalu negatif. "Pria itu menatap saya. Dia mungkin berpikir saya aneh." 13. Berkomitmenlah untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Dengan semua masukan negatif ini, tidak heran bahwa orang dengan harga diri rendah menderita. Jika Anda mengenali pola pikir tidak produktif Anda sendiri, Anda dapat melawannya. Ini membutuhkan waktu dan kesabaran, karena mengubah kebiasaan lama butuh banyak usaha. Melakukannya dengan langkah-langkah kecil sangat membantu. Lebih mudah untuk melakukan kemajuan sedikit demi sedikit, dan lebih mudah untuk membiasakan untuk memperlakukan diri sendiri dengan baik dengan cara berpikir secara positif. 14. Bedakan antara pendapat dan fakta. Sering kali, sulit untuk mengenali apa itu pendapat dan apa itu fakta. Pikiran kita sendiri sering kali adalah pendapat, bahkan jika kita berpikir bahwa itu fakta. Fakta adalah sebuah pernyataan yang tidak dapat dibantah, seperti, "Saya berumur 22 tahun, Anda punya akta kelahiran untuk membuktikannya." Pendapat dapat dibantah. Contoh pendapat, "Saya selalu bodoh," pernyataan tersebut dapat dibantah. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa itu tidak benar, dan mereka akan memberikan bukti di mana mereka merasa bodoh, seperti, "Saya sangat bodoh, saya jatuh dari panggung saat berusia 8 tahun, namun, saat menelusuri pengalaman ini,
Seseorang dapat mempelajari beberapa hal, seperti, jika seorang dewasa bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut, orang tersebut seharusnya mempertimbangkan keselamatan Anda. Manusia tidak sempurna dan membuat kesalahan. Bahkan Einstein telah mengakui beberapa kesalahan dalam kariernya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang sungguh bodoh jika mereka membuat kesalahan. Bahkan orang-orang jenius membuat kesalahan. Dan tidak cuma satu atau dua, tetapi sangat banyak. Bahkan jika Anda memiliki pengalaman yang mendukung kepercayaan negatif tersebut, Anda seharusnya juga memiliki pengalaman yang mendukung saat Anda membuat keputusan hebat dan melakukan hal yang sangat cerdik. Bagian 2. Gunakan jurnal untuk meningkatkan harga diri. 1. Mulailah membuat jurnal harga diri. Sekarang setelah Anda mengetahui beberapa alasan mengapa harga diri rendah terjadi, dan pikiran-pikiran negatif yang menyebabkannya, Anda dapat memulai proses mengubah kepercayaan Anda tentang diri sendiri. Proses ini mungkin lebih mudah dilakukan dengan komputer, sehingga Anda dapat mengubah pengaturannya agar menjadi masuk akal bagi Anda, tanpa harus mengulang jurnal dari awal lagi. Format lembar lajur, spreadsheet, merupakan cara bagus untuk menjaga pikiran Anda tetap teratur, dan memberi Anda banyak ruang untuk berkesperimen. 2. Jadilah detektif pikiran negatif. Selama beberapa hari, awasi pikiran negatif. Anda dapat mencatatnya di buku catatan, di berkas MS, Word di laptop, atau iPad. Amati semua pernyataan negatif yang Anda sadari dibuat oleh diri sendiri. Jika Anda tidak mengenali pernyataan tersebut berdasarkan jenisnya, tidak apa-apa. Tuliskan saja pernyataan tersebut. Misalnya, salah satu poin di daftar adalah, saya akan gagal jika berusaha menjadi seorang penulis, bersama dengan pikiran terkait, mengapa repot-repot mencoba, toh tidak akan ada yang menyukainya. Toh tidak ada yang memiliki sesuatu yang orisinal untuk dikatakan. Semuanya sudah pernah dituliskan sebelumnya. 3. Atur daftar Anda. Beri judul kolom ini pikiran negatif, atur pikiran sesuai urutan, yang atas berisi pikiran yang paling mengganggu Anda, dan yang bawah adalah pikiran yang tidak begitu mengganggu Anda. Jika Anda melihat pernyataan-pernyataan berjenis berbeda yang memiliki sesuatu yang sama, kelompokkanlah menjadi satu. Misalnya, saya akan gagal jika berusaha menjadi seorang penulis ada di paling atas dalam daftar. Semua pikiran negatif terkait dapat disertakan dengan pikiran ini, tetapi kalimat utama ini dapat menjadi judul perasaan ini. 4. Temukan akar dari setiap pikiran negatif. Buat sebuah kolom di samping kolom pikiran negatif dan beri judul ingatan pengalaman terkait pikiran ini. Seseorang atau sebuah pengalaman mungkin muncul dalam pikiran. Tuliskanlah. Jika tidak, biarkan saja kosong. Memahami apa yang sudah Anda lalui akan membantu Anda menyadari mengapa Anda memiliki perasaan-perasaan itu. Misalnya, ayah berkata bahwa saya akan gagal jika berusaha menjadi seorang penulis. Ingat, jika Anda ingat seseorang mengatakan komentar negatif kepada Anda, itu bukan fakta. Itu hanyalah pendapat mereka, dan Anda akan dapat menemukan cara untuk membantahnya. Catatan, jika langkah ini membuat Anda menjadi sangat terganggu sampai sulit bagi Anda untuk berfungsi selama sisa hari atau minggu, atau menyulitkan Anda untuk melanjutkan, berhenti dan carilah terapi profesional. 5. Identifikasi perasaan-perasaan yang berhubungan dengan setiap pikiran. Dalam kolom selanjutnya, yang berjudul perasaan saya mengenai pikiran ini, tulislah perasaan apapun yang mungkin Anda miliki terkait pernyataan negatif tersebut. Ini akan membantu Anda menyadari bahwa pikiran memengaruhi emosi. Misalnya, ini membuat saya ingin menyerah. 6. Identifikasi perilaku Anda. Pada kolom berikutnya, tulislah bagaimana saya bertindak saat saya berpikir dan merasa seperti ini, lalu, cobalah memikirkan sebuah kejadian baru-baru ini yang akan membantu Anda menyadari tindakan Anda. Apakah Anda menjadi diam? Apakah Anda berteriak? Apakah Anda menangis? Apakah Anda menghindari kontak mata dengan orang-orang?
Ini akan membantu Anda melihat bagaimana pikiran dan perasaan Anda berhubungan dengan cara Anda bertindak. Misalnya, saat saya melihat kontes atau undangan menulis, saya mengabaikannya meskipun saya ingin menjadi seorang penulis lebih dari apapun. 7. Sesuaikan pikiran Anda. Sekarang saatnya untuk melawan pendapat dan pengalaman negatif Anda dengan yang positif, yang akan membantu Anda menyadari bahwa pernyataan negatif adalah pendapat yang membuat Anda sedih, dan bahwa Anda harus berhenti mempercayai pendapat negatif yang telah Anda bentuk tentang diri sendiri. 8. Lawan pikiran negatif. Tambahkan sebuah kolom dalam jurnal Anda berjudul Cek Kenyataan. Dalam kolom ini, tuliskan sifat, ingatan bagus, kesuksesan, atau apapun lainnya yang positif untuk melawan kepercayaan negatif Anda. Jika Anda menemukan lawan dari kepercayaan Anda, berarti kepercayaan negatif tersebut tidak mengandung kebenaran atau valid dalam hidup Anda. Pikiran yang Anda percayai sebagai aturan mutlak tidak lagi berlaku. Misalnya, saya sudah memiliki 5 puisi yang diterbitkan secara internasional. Ambil itu. Saya juga sudah memiliki 4 artikel majalah yang diterbitkan. Ternyata pernyataan itu tidak benar. Saya tidak akan gagal. Saya sudah sukses. 9. Buat rencana tindakan positif. Dalam kolom terakhir Anda dapat membuat apa yang Anda ketahui menjadi tindakan dengan apa yang akan saya lakukan sekarang. Untuk kolom ini, manjakan ide-ide apa yang akan Anda lakukan sejak saat ini. Misalnya, saya akan melakukan apa saja yang saya bisa untuk memastikan kesuksesan. Saya akan kembali bersekolah untuk mendapatkan gelar master. Saya akan mencari di mana saya dapat menulis dan menerbitkan artikel-artikel saya, dan saya tidak akan menyerah sampai saya mendapatkan pekerjaan yang dibayar. Saya akan mencari pekerjaan menulis. Saya akan mengikuti kontes. Saya tidak akan menyerah sampai saya memenangkan satu kontes. 10. Fokuslah pada sifat-sifat positif Anda. Dedikasikan satu bagian dalam jurnal Anda, atau halaman baru pada lembar lajur Anda, untuk menuliskan hal-hal positif tentang diri Anda. Tulislah dengan bebas atau buat daftar sifat-sifat positif Anda. Apapun yang membuat Anda merasa lebih baik tentang diri sendiri, dan membantu Anda menghargai diri sendiri apa adanya, apa yang telah Anda capai, dan seberapa jauh pencapaian Anda di dalam hidup dapat ditulis atau diketik di halaman ini. Anda dapat memilih untuk fokus pada beberapa atau semua hal berikut ini, pencapaian Anda, untuk hari, minggu, bulan, tahun itu. Saya memenangkan $7 juta untuk perusahaan tahun ini. Saya meluangkan waktu untuk anak-anak setiap hari. Saya mempelajari cara mengatur stres sehingga saya merasa enang hampir setiap hari. Saya memenangkan penghargaan. Saya tersenyum kepada seseorang yang tidak saya kenal hari ini, meskipun ini sulit untuk saya. Sifat dan kekuatan Anda. Saya memiliki kepribadian yang ceria. Saya dapat memberikan pujian yang bagus. Saya pendengar yang baik. Saya sungguh tahu cara membuat orang terkasih merasa spesial. Penampilan Anda. Bagian tubuh favorit saya adalah warna mata saya, gigi saya yang rapi, rambut saya yang berkilau, dan saat mengenakan warna favorit saya, biru royal, saya merasa hebat. Saya memiliki wajah dan senyum yang terbuka, yang membuat orang-orang merasa nyaman saat bercakap-cakap dengan saya. Seseorang berkata betapa saya sangat cantik hari ini. 11. Identifikasi area-area yang ingin Anda perbaiki. Penting untuk menangani hal-hal yang ingin Anda tingkatkan tanpa terlalu fokus pada ide tentang kekuatan atau kelemahan. Mempercayai bahwa kita lemah atau kurang dalam suatu hal adalah sebuah jebakan lain dari harga diri rendah. Sayangnya, ide perusak diri ini didukung oleh seluruh masyarakat kita. Berhentilah memikirkan diri Anda dengan istilah kelemahan, dan sebaliknya pikirkan tentang area-area yang ingin Anda tingkatkan, dan hanya karena mengubah itu semua akan membuat Anda bahagia. Membuat target untuk perubahan bukanlah tentang memperbaiki sesuatu yang rusak.
Ini tentang melakukan hal-hal yang akan membantu Anda berfungsi dengan lebih efisien dalam hidup, dan membantu Anda memiliki hubungan yang sehat, yang selanjutnya membantu harga diri dan kebahagiaan Anda. 12. Tuliskan area-area yang ingin Anda tingkatkan. Dalam jurnal, buat halaman baru dalam berkas lembar lajur atau halaman baru dalam jurnal kertas. Dan tuliskan judul bagian ini area yang ingin saya tingkatkan, lalu tulis di bawahnya karena ini akan membuat saya bahagia. Beberapa contoh target peningkatan yang tidak terlalu fokus pada kelemahan adalah, saya ingin mengatur stres dengan lebih efisien, berusaha mengatur berkas-berkas, saya berusaha menjadi lebih teratur, ingat untuk melakukan sesuatu yang sangat saya sukai sekali sehari dan tidak merasa bersalah karenanya, meningkatkan kemampuan saya mendidik anak. Bagian 3. Mengubah hubungan Anda. 1. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif. Jika Anda memiliki pikiran-pikiran negatif, kemungkinan ada orang-orang di sekitar Anda yang mengatakan pesan-pesan negatif yang sama tentang Anda, bahkan teman dekat dan keluarga. Saat Anda meningkatkan harga diri Anda, jika memungkinkan, minimalkan kontak dengan orang-orang yang Anda sadari mengatakan pernyataan negatif kepada Anda, bahkan jika mereka dekat dengan Anda atau rekan kerja. Pikirkan pernyataan negatif dari orang lain sebagai beban 4,5 kg. Jika Anda mendapatkan beban 4,5 kg untuk setiap pernyataan negatif, dan Anda dikelilingi oleh orang-orang yang merendahkan Anda, pada akhirnya akan menjadi semakin sulit untuk mengangkat diri Anda. Menjauhkan diri Anda dari beban keharusan mendengarkan dan berhubungan dengan orang-orang negatif, akan membuat Anda merasa lebih ringan karena Anda tidak harus menanggung beban komentar negatif mereka, penilaian negatif mereka, atau keengganan mereka memperlakukan Anda dengan hormat. 2. Bersikaplah lebih tegas. Mempelajari cara menjadi tegas dapat membantu meningkatkan harga diri. Ketegasan membantu mendorong orang-orang untuk memperlakukan Anda dengan hormat, yang akan membantu mendorong harga diri positif. Singkatnya, ketegasan menghentikan perilaku buruk orang lain berefek pada Anda dan juga membantu Anda memiliki komunikasi sehat dengan orang-orang di sekitar Anda. Anda dapat menggunakan berbagai teknik berbeda untuk melatih ketegasan. 3. Gunakan kata saya daripada kamu. Daripada berkata kamu tidak membuang sampah keluar semalam, Anda dapat berkata, saya tidak suka saat janji dibuat tetapi tidak ditepati. Pernyataan pertama dapat dinilai sebagai serangan dan meningkatkan pembelaan pendengar. Pernyataan kedua membagikan perasaan Anda, dan membiarkan pendengar tahu apa yang telah dilakukannya hingga Anda memiliki perasaan tersebut. 4. Mendengarkan dan mau berkompromi. Pertimbangkan bagaimana perasaan orang yang berbicara dengan Anda, dan bersedialah untuk membuat kesepakatan yang menyenangkan Anda berdua. Misalnya, jika teman meminta Anda mengantarkannya ke toko, Anda dapat berkata, saya tidak bisa sekarang, saya ada kelas. Tetapi saya dapat mengantarmu setelah itu. Apakah tidak apa-apa? 5. Tetaplah teguh tanpa menjadi agresif. Anda tentu dapat berkata tidak, dan Anda dapat membela hak Anda tanpa harus berteriak, dan tanpa harus menyerah. Jika Anda kesulitan membuat orang mengerti ide Anda, Psychology Tools menganjurkan untuk menggunakan pendekatan rekaman rusak, di mana Anda menjaga kesopanan dan nada yang menyenangkan. Misalnya, jika pasar swalayan lokal menjual kepada Anda potongan daging yang sudah rusak dan tidak mau mengembalikan uang, Anda selalu dapat berkata, saya mengerti. Saya masih ingin pengembalian uang. Jika setelah beberapa usaha, masih tidak juga berhasil, Anda selalu dapat mencoba pernyataan seperti ini, jika Anda tidak mau mengembalikan uang saya, itu pilihan Anda. Saya selalu dapat memilih untuk menghubungi Departemen Kesehatan, meskipun saya tidak ingin melakukannya kalau bisa. Mana yang lebih mudah untuk kita berdua? 6. Tetapkan batas-batas pribadi.
Anda bertanggung jawab untuk memberitahu keluarga dan teman-teman Anda, sekaligus juga kenalan, teman seusia, dan rekan kerja, bagaimana Anda ingin diperlakukan. Beberapa perilaku orang lain dapat memiliki dampak langsung pada harga diri Anda jika Anda mengalaminya cukup lama. Misalnya, jika Anda menentukan bahwa Anda tidak ingin orang-orang mengejek Anda dapat memberitahu mereka bahwa Anda tidak menyukainya dan akan mengambil tindakan jika mereka tidak berhenti. Saya tidak suka saat kamu memanggil saya pendek. Itu menjengkelkan. Saya akan menghargainya jika kamu berhenti. Jika bentuk kekerasan verbal ini tidak berhenti, ambillah tindakan, dan beritahu seseorang berwenang yang dapat membantu Anda. Jika Anda di tempat kerja, ajukan keluhan gangguan. Jika Anda seorang siswa, beritahu orang tua, guru, atau kepala sekolah Anda. Jika itu seorang teman, dia mungkin tidak menyadari bahwa tindakannya menjengkelkan Anda. Selalu berharga untuk membiarkan orang-orang tahu perasaan Anda. Bagian 4. Memperbaiki gaya hidup Anda. 1. Sediakan waktu untuk diri sendiri, bahkan jika Anda adalah orang tua. Banyak orang tua keliru mengabaikan diri mereka sendiri saat merawat anak-anak mereka. Memang alami bila Anda hanya ingin fokus pada anak-anak guna menyediakan lingkungan sebaik mungkin untuk mereka. Namun, jika Anda berhenti fokus dan mengabaikan diri sendiri, ini dapat menghalangi Anda untuk menjadi sosok orang tua yang Anda inginkan. Orang tua adalah guru bagi anak-anak mereka. Agar guru dapat menjadi benar-benar efektif, guru harus memiliki sejenis pengalaman. Terlebih lagi, kebiasaan pribadi Anda mungkin pada akhirnya akan menular pada anak-anak, dan ini termasuk kebiasaan buruk maupun baik. Memilih untuk merawat diri sendiri beberapa menit sehari merupakan satu-satunya yang diperlukan untuk tidak hanya meningkatkan harga diri Anda sendiri, tetapi juga menjadi contoh bagus untuk anak. Jika Anda tidak punya anak, merawat diri sendiri akan membantu Anda merasa lebih baik dan layak untuk dilakukan. 2. Pilih makanan sehat. Memakan makanan sehat alternatif mungkin memerlukan perencanaan awal pada awalnya, jika Anda berencana melakukan perubahan gaya hidup secara menyeluruh. Namun, ini dapat menjadi tugas yang mengkhawatirkan bagi orang-orang yang sudah sibuk dan stres. Daripada menyimpan daftar rumit hal-hal yang Anda makan atau yang seharusnya Anda makan, buatlah pilihan untuk memilih makanan sehat pada setiap waktu makan dan camilan. Hindari makanan-makanan seperti permen batangan, soda, kue, donat, dan pastry, yang menyebabkan penurunan energi secara drastis, kemungkinan sakit kepala, dan tidak bernutrisi, menawarkan kemungkinan penyakit, dan kalori tambahan. 3. Makan lebih banyak buah-buahan, sayuran, daging tanpa lemak, dan polong-polongan. Pikirkan makanan-makanan tersebut sebagai energi sepanjang hari dan nutrisi besar untuk tubuh, yang akan membuat Anda dapat mengatasi pekerjaan dan anak-anak, melindungi tubuh dari penyakit, dan memperpanjang hidup sehingga Anda dapat menikmati waktu lebih lama bersama keluarga. 4. Konsumsi diet seimbang. Diet seimbang akan memenuhi kebutuhan nutrisi untuk menjaga Anda lebih sehat dan bahagia. Berikut ini adalah panduan umum tentang apa yang sebaiknya Anda makan. 1 porsi buah-buahan atau sayuran di setiap waktu makan. Sayuran dan buah-buahan juga menyediakan sedikit protein, karbohidrat, dan serat yang berasal dari tumbuhan. 1 porsi protein tanpa lemak di setiap waktu makan. Polong-polongan, daging tanpa lemak, produk susu rendah lemak. Polong-polongan dan produk susu rendah lemak menyediakan sedikit karbohidrat. 2 porsi karbohidrat per hari, ubi jalar dan oats utuh lebih tidak terproses dan lebih baik daripada gandum utuh. Sedikit lemak sehat, seperti minyak zaitun dan canola. Avokat, kacang-kacangan. Kacang-kacangan menyediakan sedikit karbohidrat dan juga lemak sehat. 5. Pikirkan tentang pilihan makanan Anda. Di setiap waktu makan, hentikan diri Anda, dan bertanyalah mengapa Anda ingin memberi tubuh Anda makanan yang tidak sehat. Yang paling umum, beberapa alasan penyimpangan dari diet sehat adalah
Pilihan-pilihan makanan sehat tidak tersedia di toko kecil di SPBU. Saya lapar sekarang dan saya tidak punya waktu untuk pergi membuat makanan sehat. Karena saya ingin sedikit perencanaan di toko bahan pangan dapat membantu mencegah ini terjadi. Belilah sayuran yang sudah dipotong-potong, seperti selada dan wortel muda, yang sudah dipotong-potong untuk membuat hidangan selada yang cepat. Belilah kacang-kacangan atau biji bunga matahari untuk pendorong serat protein lemak sehat yang cepat. Anda dapat menambahkan itu semua ke dalam hidangan selada untuk kerenyahan ekstra. Banyak buah-buahan yang mudah dibawa-bawa, seperti pisang dan apel. 6. Mencegah keinginan makan makanan manis. Ini dapat terlihat seperti tugas yang mustahil bagi beberapa orang. Tidak hanya kita menjadi kecanduan makanan tersebut karena memberi kita kenyamanan, seperti kue kering coklat chip buatan ibu, tetapi setelah tubuh Anda berada dalam siklus tidak sehat. Makanan terproses seperti gula putih mengacaukan hormon tubuh Anda, dan siklus ingin makan makanan manis menjadi berlangsung terus-menerus. Saat Anda melawan tubuh Anda untuk mengakhiri keinginan makan makanan manis, ini dapat membuat kita merasa seakan tidak dapat mengendalikan apa yang kita makan, yang dapat menurunkan harga diri. Jika Anda sering mengalami keinginan memakan sesuatu yang syarat gula, berikut ini beberapa tips untuk melepaskan Anda dari gula putih. Ingin memakan sesuatu yang manis di pagi hari? Ganti pastry, cereal syarat gula dan kue kopi Anda dengan oatmeal yang diberi stevia, kayu manis, buah-buahan, dan susu. Jika Anda tidak suka oats, beberapa orang tidak menyukai faktor kelembekannya, cobalah nasi coklat. Memerlukan asupan gula di siang hari? Cobalah kurma dan kacang-kacangan. Ingin hidangan pencuci mulut setelah makan malam? Cobalah 2 kotak coklat hitam. Pilihlah merek dengan jumlah gula yang paling sedikit, dan selai kacang. Perlu sedikit lebih banyak rasa manis, lelehkan coklat, tuang selai kacang, aduk rata, dan tambahkan nektar agave atau stevia. Tidak cukup manis, Anda juga dapat menambahkan beberapa kismis. Untuk lebih jauh meningkatkan faktor kelezatan, tambahkan sejumput kelapa parut hambar. 7. Gerakan tubuh Anda. Mengambil waktu untuk pergi ke gym mungkin tampak mustahil bagi ayah dan ibu yang bekerja. Itu tidak apa-apa. Anda tidak harus pergi ke gym untuk menjaga kebugaran. Tidak harus tampak seperti atlas untuk memiliki lebih banyak energi, merasa prima, melawan penyakit, dan mampu memenuhi tuntutan kehidupan Anda yang sibuk. Bahkan tersedia rangkaian olahraga yang hanya selama 10 menit, atau kurang. Anda dapat melakukan rangkaian olahraga tersebut setiap hari karena tidak akan terlalu melelahkan tubuh Anda. Berikut ini adalah beberapa contoh program olahraga yang cepat namun efektif. Daily Workout Free, ini adalah aplikasi yang dapat diunduh dari iTunes https://itunesapple.com/app Daily Workouts Free. Personal IT 469.068.059 MT sama dengan 8 chatelaine 10 Minute Fitness. Aplikasi yang dapat diunduh dari iTunes ini merupakan aplikasi internasional terlaris https://itunesapple.com/app chatelaine 10 Minute Fitness IT 643.853.756 MT sama dengan 8 min workout. Situs ini memberi tahu Anda olahraga sederhana mana yang harus Anda lakukan, dan menghitungkan waktu keseluruhan sesi 7 menit Anda. Ini sangat cepat, Anda bahkan tidak akan memiliki waktu untuk mengejar kata menit. Juga, ini menawarkan diet 7 menit jika Anda memberikan nama depan dan alamat surel Anda http://www.7min.com Peringatan, olahraga ini singkat, tetapi tetap bisa menjadi berat. Oleh karena itu, paling baik cek ke dokter terlebih dahulu jika Anda memiliki kondisi yang sedang dirawat, atau jika Anda berusia di atas 40 tahun. 8. Tetaplah merawat diri. Kedengarannya aneh,
tetapi menggosok gigi, mandi, menata rambut, mengenakan pakaian yang nyaman, melakukan manikur, dan merawat tubuh Anda pada umumnya meningkatkan harga diri Anda. Jika Anda merasa prima secara fisik dan berusaha menjaga penampilan, mengetahui bahwa Anda beraroma wangi dengan parfum atau cologne favorit Anda, atau bahwa rambut Anda lembut dan halus, atau mata Anda terlihat sangat hijau karena mengenakan baju hijau favorit, dapat membuat Anda bersemangat untuk hari itu. Bagian 5. Menemukan terapi yang tepat. 1. Jalani terapi untuk membantu harga diri Anda. Jika Anda kesulitan meningkatkan harga diri Anda atau ingin melihat kemajuan yang lebih cepat, pertimbangkan untuk pergi ke terapi profesional. Terapi yang efektif telah dibuktikan memiliki efek besar dalam meningkatkan harga diri. Anda mungkin juga ingin mendapatkan bantuan jika dalam menulis jurnal, Anda menyadari bahwa ada subjek-subjek yang tidak dapat Anda hadapi, atau jika Anda berusaha menghadapinya, itu cukup mengganggu sampai menyebabkan kekacauan dalam hidup Anda saat menuliskannya. Juga, jika Anda memiliki gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan jenis lainnya, itu dapat berefek pada harga diri Anda. Mendapatkan perawatan untuk gangguan mental dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. 2. Cobalah terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif, Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 14, telah terbukti efektif dalam peningkatan harga diri. CBT mengatasi pikiran negatif otomatis. Pikiran tersebut adalah pikiran yang terjadi hampir seperti sebuah refleks saat berhadapan dengan situasi kehidupan. Misalnya, jika seseorang dengan harga diri rendah perlu belajar untuk ujian di sekolah, orang tersebut mungkin berkata, "Saya tidak tahu mengapa saya repot-repot berusaha. Toh saya tidak akan mungkin mendapat nilai A." Saat menjalani terapi CBT, si terapis, yang kemungkinan besar adalah seorang konselor atau psikolog, bekerja sama dengan klien untuk mengubah kepercayaan otomatis tersebut. Konselor mungkin menyarankan untuk menguji hipotesis klien akan gagal tidak peduli seberapa giat dia belajar. Konselor mungkin membantu klien dalam pengaturan waktu dan stres dan mencatat kemajuan belajar sampai murid tersebut mengikuti ujian. Teknik lain yang digunakan untuk CBT adalah teknik relaksasi, latihan pernapasan, visualisasi, latihan mental, dan menelusuri pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak, untuk mengidentifikasi dari mana pikiran-pikiran negatif tersebut berasal. Mengidentifikasi sumber pikiran negatif membantu mencegah harga diri kembali turun. CBT bagus untuk orang-orang yang tidak memiliki isu rumit. Terlebih lagi, CBT hanya bagus untuk merawat jenis-jenis tertentu gangguan seperti depresi dan kecemasan. 3. Cari terapi psikodinamik. Dengan terapi psikodinamik, rencana perawatan dirancang untuk setiap orang dan kebutuhan individu mereka. Dalam sesi psikodinamik, klien diizinkan menelusuri semua isu apapun yang muncul pada hari itu. Konselor membantu klien mencari perilaku, pikiran, dan pola emosional yang berhubungan dengan isu tersebut. Isu dan kejadian kanak-kanak sering kali ditelusuri untuk membantu klien memahami bagaimana masa lalu memengaruhi mereka dan berkaitan dengan kondisi mereka pada masa kini. Untuk orang-orang dengan isu rumit atau menginginkan rencana yang lebih individu dan dirancang khusus untuk kebutuhan mereka, terapi psikodinamika mungkin lebih baik daripada CBT. Terapi psikodinamika merupakan teknik yang efektif untuk digunakan dengan berbagai variasi kondisi dan pasien dengan kerumitan isu yang bervariasi. Bagian 6. Mengidentifikasi harga diri rendah. 1. Pahami apa itu harga diri rendah. Harga diri, singkatnya, adalah perasaan kita tentang diri sendiri. Harga diri tinggi berarti bahwa kita mencintai dan menerima diri sendiri apa adanya, dan secara umum hampir selalu merasa puas. Harga diri rendah berarti bahwa kita tidak bahagia dengan diri kita. Center for Clinical Interventions mendeskripsikan orang-orang dengan harga diri rendah sebagai memiliki kepercayaan negatif,
mendasar, dan mendalam tentang diri dan tipe kepribadian mereka. Kepercayaan ini sering kali diterima sebagai fakta atau kebenaran tentang identitas mereka. 2. Evaluasi harga diri Anda. Mengetahui bahwa Anda memiliki harga diri rendah adalah langkah pertama untuk memperbaiki dan mengatasi kebiasaan mental tersebut. Anda mungkin menderita harga diri rendah jika Anda cenderung melakukan hal-hal berikut ini: selalu mengkritik diri sendiri, selalu berpikir negatif tentang diri sendiri, selalu membandingkan diri sendiri dengan teman-teman atau keluarga dan merasa iri karena menilai mereka lebih baik dari Anda, mengejek diri sendiri dan orang lain, selalu memarahi, mengkritik, atau menyalahkan diri sendiri, berpikir bahwa jika berhasil, Anda hanya beruntung, berpikir bahwa semuanya salah Anda, bahkan saat itu tidak benar, berpikir bahwa jika seseorang memuji Anda, itu tidak tulus. 3. Ketahui efek potensial harga diri rendah. Memiliki harga diri rendah tidak hanya memengaruhi kondisi emosional Anda pada saat-saat tertentu, tetapi dapat berpengaruh luas dalam hidup Anda. Memahami efek potensial harga diri rendah mungkin membantu memotivasi Anda untuk meningkatkan cara pandang Anda sekarang. Harga diri rendah dapat membuat orang-orang melakukan salah satu dari hal-hal ini: menoleransi hubungan dengan kekerasan karena mereka merasa layak mendapatkan perlakuan tersebut, atau tidak layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik, menindas atau menyiksa orang lain, takut menetapkan tujuan, objektif, atau mimpi karena mereka merasa tidak mampu meraihnya, menjadi perfeksionis untuk mengganti hal-hal yang mereka anggap sebagai kekurangan mereka, selalu merasa sadar diri di sekitar orang lain, terlalu memikirkan penampilan mereka, atau berpikir bahwa orang-orang berpikir negatif tentang mereka, terus-menerus mencari tanda-tanda bahwa orang-orang tidak menyukai mereka atau berpikir buruk tentang mereka, berpikir bahwa mereka sudah tidak dapat ditolong, memiliki ketahanan rendah terhadap stres, mengabaikan kebersihan diri atau melakukan kegiatan yang melukai tubuh mereka, seperti minum alkohol secara berlebihan, merokok, atau berusaha bunuh diri. 4. Temukan secara pasti akar dari masalah rasa rendah diri Anda. Biasanya, harga diri rendah dimulai dengan kejadian eksternal. Orang-orang tidak terlahir dengan harga diri rendah. Itu dimulai dari kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, umpan balik negatif dari orang-orang, atau berpikir bahwa kejadian negatif dalam hidup adalah salah kita. Misalnya, anak-anak yang menyalahkan diri mereka atas perceraian orang tua, atau orang tua yang merasa tidak berdaya dalam membantu anak-anak memproses emosi mereka. Anak-anak yang tumbuh besar dalam kemiskinan, dan anak-anak minoritas sering kali berisiko tinggi mengembangkan harga diri rendah. 5. Pahami siklus harga diri rendah. Saat anak-anak, atau orang dewasa, pertama kali mulai mempertanyakan nilai diri mereka, orang lain atau kejadian dalam hidup mungkin memperkuat perasaan-perasaan negatif, yang dapat mengukuhkan kepercayaan tentang diri sendiri yang menyebabkan harga diri rendah. Berikut ini adalah 3 contoh yang menunjukkan bekerjanya siklus tersebut. Seorang anak mendengar seseorang menyebutnya bodoh saat dia membuat kesalahan. Sejak saat itu, dia percaya bahwa dia bodoh kapanpun dia membuat kesalahan. Atau, dia percaya bahwa dia bodoh hanya karena membuat kesalahan. Seorang anak tidak mendapatkan dukungan atau pujian dari orang tua. Dia mulai percaya bahwa dirinya tidak cantik, menakjubkan, atau layak mendapatkan pujian karena orang tuanya sendiri bahkan tidak mempercayainya. Seseorang terus-menerus mendengar pernyataan merendahkan karena warna kulitnya. Dia pada akhirnya percaya bahwa dia tidak akan sukses di dalam masyarakat yang tidak menerimanya. 6. Ingatlah bagaimana orang tua memperlakukan Anda. Orang tua telah terbukti memiliki pengaruh terkuat pada harga diri seseorang. Kesan anak terhadap dirinya sendiri sebagian besar dibentuk dengan bantuan orang tua. Ada beberapa tipe perilaku orang tua yang berkontribusi pada harga diri rendah.
Paling sering, saat anak dibesarkan di dalam rumah tangga ketat yang tidak menyediakan dukungan emosional, hingga berakibat buruk pada harga diri anak. Ketika anak dan orang dewasa memiliki dukungan emosional, kebutuhan emosional mereka terpenuhi. Dukungan emosional dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, seperti berkata, "Aku sayang kamu," atau "Aku bangga sama kamu," dan ada di sampingnya. Kebutuhan emosional adalah kebutuhan nyata yang dimiliki orang-orang saat mereka tumbuh besar, bersamaan dengan kebutuhan fisik, makanan dan minuman, dan mental, belajar, menyelesaikan masalah, dan pendidikan. Memperhatikan kebutuhan emosional, dan juga kebutuhan fisik dan mental, membantu anak merasa diterima dan dihormati. 7. Kenali kejadian-kejadian mempermalukan di dalam hidup Anda. Mempermalukan adalah alat pengasuhan anak yang umum untuk membantu mengontrol perilaku anak. Misalnya, mempermalukan anak di muka umum melalui media sosial telah menjadi semakin populer. Mempermalukan terjadi saat seseorang, seperti pengasuh, orang tua, guru, atau figur berotoritas lain, atau teman seusia, membuat Anda merasa seakan Anda adalah orang yang buruk karena berperilaku tertentu atau membuat kesalahan. Misalnya, jika Anda tidak datang tepat waktu ke tempat kerja, bos mungkin membuat Anda merasa malu jika dia berkata, "Anda bukan orang yang dapat diandalkan, bukannya, Anda perlu datang ke kantor lebih awal. Usahakan untuk tiba di kantor setengah jam lebih awal." Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, Anda akan memiliki waktu ekstra, meskipun mempermalukan diterima secara sosial, itu sebenarnya adalah perilaku kekerasan, dan sering kali terjadi bersamaan dengan perilaku kekerasan lainnya yang menghasilkan perasaan malu. Misalnya, pengarang Beverly Engel mengingat ibunya memukul pantatnya di depan para tetangga, atau menghukumnya dengan pertunjukan publik berupa bentakan dan teriakan saat dia membuat kesalahan. Insiden-insiden tersebut menyebabkan rasa malu. 8. Identifikasi kekerasan dalam hubungan-hubungan di masa lalu. Pola hubungan kekerasan sering kali merupakan penyebab harga diri rendah. Pola-pola seperti mengomeli, merendahkan, mengontrol, membentak, atau mengkritik semuanya dapat berkontribusi pada pikiran orang-orang tentang diri mereka. Seiring waktu, saat perilaku-perilaku tersebut terus-menerus diulang, korbannya dapat mempercayai masukan negatif itu. Hubungan kekerasan juga dapat memengaruhi orang dewasa. Hubungan yang kita miliki saat dewasa sering kali mencerminkan hubungan kita saat masih kecil. Pola hubungan terbentuk saat kanak-kanak, yang memengaruhi harapan kita akan hubungan masa depan kita. 9. Identifikasi kejadian performa buruk di masa lalu Anda. Saat orang terus-menerus melakukan pekerjaan buruk di tugas, sekolah, atau pekerjaan, itu dapat menyebabkan hilangnya harga diri. Itu telah dibuktikan dengan berpuluh-puluh tahun penelitian, bahwa ada hubungan yang tetap namun sedang antara performa akademik yang buruk dengan harga diri rendah. Itu tidak mengejutkan, karena sekolah adalah bagian besar dari kehidupan kita, selama sebagian besar masa kanak-kanak dan tahun-tahun pembentukan kita. 10. Pahami dampak kejadian kehidupan pada harga diri Anda. Kejadian kehidupan, bahkan yang berada di luar kontrol seseorang, seringkali memengaruhi harga diri secara negatif. Kehilangan pekerjaan, kesulitan finansial, putus cinta, penyakit fisik dan mental, sakit kronis, dan cacat adalah jenis-jenis situasi yang dapat secara kronis menyebabkan stres dan menurunkan harga diri seseorang. Perceraian, kejadian-kejadian yang menyebabkan trauma, seperti mengalami kecelakaan mobil atau kerja, menjadi korban serangan, atau kematian seorang anggota keluarga atau teman, dapat memengaruhi harga diri juga. Stres finansial dan tinggal di area berekonomi rendah, 30, juga dapat memengaruhi harga diri. 11. Periksa pengalaman Anda akan penerimaan sosial. Penerimaan sosial, atau jumlah penolakan yang dialami seseorang, telah terbukti berefek pada harga diri. Ini telah dibuktikan dalam penelitian yang membandingkan pengangguran dengan orang yang memiliki pekerjaan,
tetapi pengaruh-pengaruh lain, seperti memiliki stigma sosial, alkoholisme, penyakit mental, misalnya, juga telah terbukti memengaruhi harga diri. 12. Ketahui bahwa pendapat Anda tentang penampilan fisik Anda terhubung dengan harga diri Anda. Penampilan fisik dapat memengaruhi harga diri seseorang. Telah diungkapkan melalui penelitian bahwa ada definisi yang diterima secara umum tentang kecantikan. Meskipun ide ideal ini dipengaruhi secara budaya, ada ide yang diterima secara sosial tentang kecantikan. Jika seseorang menerima banyak penolakan atau penerimaan tentang penampilannya, itu dapat memengaruhi harga dirinya. Penelitian telah menemukan bahwa saat orang mengevaluasi penampilan fisiknya sendiri, penilaian tersebut selalu cenderung negatif dan mungkin tidak merefleksikan sifat-sifat yang sebenarnya secara akurat. Dengan kata lain, sebagian besar orang terlalu kritis terhadap penampilan fisik mereka. 13. Identifikasi kejadian penggencetan di masa lalu Anda. Karena pelecehan terus-menerus, penggencetan sangat berkontribusi pada harga diri rendah. Ada konsekuensi-konsekuensi terhadap penggencet maupun korban dalam siklus kejam ini. Korban penggencetan sering kali harus hidup bertahun-tahun dengan ingatan-ingatan tentang menjadi korban penggencetan. Mereka sering kali merasa malu tentang kekerasan dan serangan tersebut. Penggencet sering kali sudah menderita harga diri rendah dan merasa lebih memegang kendali saat mereka menggencet orang lain. Banyak penggencet kemungkinan adalah korban kekerasan dan pengabaian di rumah mereka sendiri. Untuk mendapatkan kembali perasaan memegang kendali, mereka menggencet orang lain.